Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, agar semuanya berjalan lancar dan pelajaran bisa kita terima, bisa kita pahami dengan baik. Nah, kita berdoa dulu, nggih. Siapa tadi yang berangkat paling awal? Nah, coba Mbak Elifa pimpin doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini Bu Yanti absen dulu ya, agar tahu ada yang tidak masuk atau masuk hari ini. Ahmad Syarif Huda hadir. Aldrian Bondan, Aldri Putra Aditya, Alona. Oh, tidak masuk. Kenapa Mbak Alona tidak masuk? Sakit. Oh ya. Anissa Siva, Askara Hila, Caca Citra, Cika Marsyanda, Clara, Darlita, Dewi Wulandari, Zakira, ya. Elisa Fitri, ya. Elifa Fitriani, Lutfiatun, Maulana Yusuf, Musyafa Nabil, Mutiara Cinta, Nafis Zaratul. Oh, tidak masuk. Naura Mai Aldiva, Naura Syafana, Rama Aulia, Sila Khairiniswa, ya. Siti Khotijah, Tasya Nur Aini, Vanes Dwi Nugroho, Wibi Abi Habibi. Nah, ternyata hari ini yang tidak masuk 2 anak. Mudah-mudahan yang tidak masuk karena sakit bisa sembuh ya. Ya, mudah-mudahan sehat semua biar bisa mengikuti pelajaran berikutnya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ayo kita berdiri semua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah
Indonesia kebangsaanku, bangsaran tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, 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 hiduplah Indonesia Raya. Kira-kira apa saja benda yang ada di sekitar kita? Meja, kursi, lemari, papan tulis, tas. Banyak sekali benda yang ada di sekitar kita ya. Tadi ada papan tulis, ada tas, lemari, meja, kursi, batu. Nah, banyak ya. Ya, sepatu. Kalau wujud benda, ada yang tahu wujud benda itu apa saja? Apa? Padat, cair, gas. Nah, wujud benda itu ada berupa padat, cair, dan juga gas. Nah, di sini kita akan belajar tentang tema 3, benda di sekitarku. Subtema 2, wujud benda dan pembelajaran pertama. Nah, tujuan hari ini kita belajar yaitu yang pertama, setelah mengamati video, peserta didik dapat mengidentifikasi informasi terkait dengan wujud benda dengan benar. Yang kedua, dengan melakukan pengamatan benda dalam video, peserta didik dapat mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya dengan tepat. Yang ketiga, dengan berdiskusi, peserta didik dapat mengkonversi satuan kilometer ke meter atau sebaliknya dengan tepat. Dan yang keempat, dengan berdiskusi, peserta didik dapat memecahkan masalah kehidupan sehari-hari tentang panjang dengan tepat. Nah, materinya yang kita pelajari hari ini itu yang pertama itu tentang wujud benda. Yang kedua itu tentang satuan jarak. Nah, coba perhatikan gambar di layar. Sudah dilihat? Nah, coba ada yang tahu pada layar itu ada gambar apa saja? Nah, ada batu, balon, dan juga air. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira benda yang di layar itu perbedaannya apa? Padat, cair, gas. Ya, perbedaannya kalau batu itu keras, kalau balon itu di dalamnya ada udara, kalau air itu cair. Nah, pernahkah kalian melihat ini dalam kehidupan sehari-hari? Pernah. Biasanya air digunakan untuk apa? Untuk minum, mandi, masak. Nah, kalau batu digunakan untuk apa? Main, buat membangun rumah, membangun jalan. Nah, selanjutnya coba nanti kalian perhatikan video ini ya, simak
baik-baik video yang ditampilkan. Bunda pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melakukan aktivitasnya. Ada benda yang berbentuk di alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbentuk di alam. Mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Apakah adik-adik memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Benda-benda tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 wujud. Wujud apa saja itu? Ayo kita pelajari bersama-sama di subtema ini adik-adik. Wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda itu ada 3 adik-adik, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil itu berwujud padat. Minyak dan air itu berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon itu berwujud gas. Dapatkah adik-adik menyebutkan contoh lainnya? Nah, adik-adik kita sudah belajar di kelas 2 bahwa wujud benda itu ada padat, cair, dan gas. Nah, di kelas 3 ini kita mengulang lagi tentang wujud benda yaitu padat, cair, dan gas. Banyak pula bahan-bahan untuk memasak seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Nah, sudah disimak semua videonya? Nah, sudah. Nah, video tadi itu tentang apa? Kira-kira ada yang tahu nggak? Tentang wujud benda. Apalagi? Apa, Mbak? Ya, benar Mbak Talita, benda cair atau padat. Terus apa lagi? Tadi digambarkan di dapur Dayu. Tadi ada apa saja? Minyak goreng, bawang, cabai, kecap. Nah, kalau contoh benda padat itu apa? Tadi yang di dapur ada batu, terus tas, meja, kursi, buku, papan tulis, banyak ya benda yang ada di sekitar kita. Kalau di dapur Dayu tadi kan ada bawang, itu termasuk padat, ada meja. Nah, kalau contoh wujud benda gas, nah apa? Bukan balonnya, tapi di dalam balonnya itu ada apa? Udara. Terus kalau masak itu ada apa? Asap atau uap. Nah, terus uapnya. Terus apa lagi kalau contoh benda cair? Air, kecap, minyak, sirup. Banyak ya. Ini tadi ada yang bawa air minum. Nah, itu termasuk benda cair. Nah, di sini Bu Yanti akan membagikan kelompok menggunakan aplikasi Spin the Wheel. Nah, Mbak Rama nanti di kelompok kelinci ya. Mbak Rama. Terus selanjutnya Mas Aldrik. Mas Aldrik nanti di kelompok kucing, diingat-ingat ya.
Nggak apa-apa. Mbak Tasya nanti berada di kelompok kancil. Oh, Mbak Alona nggak masuk ya. Kita ulangi lagi ya. Maulana Yusuf itu di kelompok kancil. Siti Khotijah itu di kelompok kumbang. Mbak Darlita nanti di kelompok kelinci ya, diingat-ingat ya. Mas Nabil nanti di kelompok kupu-kupu. Ya, Mas Nabil diingat-ingat ya, kelompok kupu-kupu. Mbak Elisa di kelompok kancil. Selanjutnya iya sampai habis. Mas Aska di kelompok kelinci ya. Mutiara Cinta masuk. Itu di sana Mbak Cinta. Nanti di kelompok kambing ya. Ahmad Syarif Huda itu di kelompok kambing. Mbak Lutfi nanti di kelompok kambing. Terus siapa lagi ya? Mbak Talita nanti di kelompok kupu-kupu. Ya di sini. Dewi Wulandari, Mbak Wulan di kelompok kumbang. Terus lagi Mbak Siva di kelompok kumbang. Mbak Clara nanti di kelompok kelinci. Siapa ya? Mbak Sila nanti di kelompok kucing. Nah, Mas
Bondan nanti di kelompok kancil. Mbak Diva nanti di kelompok kucing ya. Nafis nggak masuk. Oh ya, kita cari lagi karena Mbak Nafis nggak masuk. Mbak Eliva di kelompok kumbang ya. Nah, Mbak Naura di kelompok kupu-kupu. Nah, Mas Wibi itu di kelompok kumbang. Nah, ini tinggal 2. Mbak Caca itu di kelompok kupu-kupu. Terakhir Mbak Cika itu di kelompok kucing. Nah, ini yang pertama di sini kelompok kelinci. Kelompok kelinci anggotanya Aska, Rama, Clara, sama Darlita. Yang belakangnya itu kelompok kambing. Itu Mas Vanes, Mbak Cinta, Mbak Lutfi, sama Mas Huda. Terus di sini yang depan ini kelompok kancil. Itu Mas Bondan, Mas Lana, Mbak Tasya, sama Mbak Elisa. Belakangnya itu kelompok kucing. Anggotanya Mbak Sila, Mas Aldrik, Mbak Cika, sama Mbak Diva. Yang di sini kelompok kumbang. Anggotanya Mbak Eliva, Mbak Wulan, Mbak Siti, Mbak Siva, sama Mas Wibi. Yang belakang itu kelompok kupu-kupu, Mbak Caca, Mbak Talita, Mbak Naura, sama Mas Nabil. Nah, sudah paham anggota kelompoknya? Sudah ya, ayo. Kalau sudah, coba kalian amati benda-benda di dalam kelas. Dilihat kira-kira di dalam kelas itu ada benda apa saja. Meja, kursi, tempat pensil, buku, iya, tas. Banyak ya benda-benda tadi. Ya, tadi kan kita belajar tentang apa? Wujud benda. Kira-kira di dalam kelas benda yang berwujud padat apa? Papan tulis, meja, buku, pensil, tas, banyak ya. Kalau padat itu banyak. Kalau benda yang berwujud cair, air. Nah, di dalam kelas kan ada air. Tadi ada yang membawa minum, itu termasuk benda cair. Terakhir kalau gas, wujud benda gas apa? Ada yang tahu nggak? Udara. Kita semua menghirup udara. Udara yang kita hirup itu namanya gas. Nah, sebelum memulai kita melakukan tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Nah, selanjutnya di sini Bu Yanti akan membagikan LKPD. Nah, LKPD itu apa Bu? LKPD itu lembar kerja peserta didik. Jadi nanti di LKPD ini kalian mengerjakannya secara kelompok.
Nanti di sini ditulis nama kelompoknya siapa, anggotanya siapa, seperti itu ya. Ini Bu Yanti mau membagikan dulu. Ya didiskusikan, geser, iki mau digeser ke sana. Satu kelompok. Nah, di sini Bu Yanti tadi membagikan tentang bahan ajar sama LKPD. Nah, di bahan ajar ini ada materi yang harus kalian pelajari atau didiskusikan untuk mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, ini nanti diisi dulu identitasnya setiap kelompok. Boleh. Hah? Iya kan ada ya, Kak, ini ada yang tanya, Bu ini kok 5? Karena ada satu kelompok yang 5 anak, ada yang 4 anak, karena ada yang tidak masuk. Nah, Ini nanti dikerjakan. ya, ini nanti dikerjakan bersama dengan kelompok. Ya, dikerjakan bersama kelompok, dibaca petunjuknya. Dikerjakan bersama kelompoknya, dibaca petunjuknya yang tentang wujud benda. Ini ditulis dulu, nanti yang dikerjakan ini jangan dulu sampai sini. Ini diberi identitas dulu. Ini bahan ajarnya, mencari materinya di sini. Diberi nama dulu. Nanti mengerjakannya sampai ini materinya nanti dibaca gantian. Dikerjakan sampai sini ya. Yang ini jangan dulu. Ini nanti mana? Udah diberi nama? Ya. Nanti mengerjakannya sampai sini ya. Sampai sini. Yang ini jangan dulu. Nah, di sini. Nah, ini ya itu nanti. Ini sampai sini. Nah, dibaca dulu soalnya. Ini kan dari gambar sini, terus ini apa? Sudah diberi nama? Dikerjakan bareng-bareng kelompok. Kalian diskusikan dengan kelompok. Ya, diisi diskusikan dengan kelompok. Ya? Ini bacaannya. Enggak, bacaannya yang di situ. Oh, ini bahan ajar nih bacanya. Ini sudah ditulis. Ini kelompok apa tadi namanya? Ditulis. Yang pertama, ini dibaca dulu. Hai. Ini kan ada gambar Dayu di dapur bersama ibu. Nanti dikelompokkan di sini benda padat, cair, dan gas. Terus untuk yang bawah, di lingkungan rumah, benda padat, cair, gas yang ada di lingkungan rumah. Ayo diskusikan dengan kelompoknya. Mas Wibi ikut berdiskusi toh ya. Ayo kira-kira apa? Ayo ikut berdiskusi sini. Dari gambar ini apa saja bendanya, padat, cair, gas? Nah, ayo ikut berdiskusi ya dari gambar. Di sini ada toh gambarnya. Ki, neng gambarnya sama toh. Itu bendanya apa? Ayo didiskusikan dulu.
Di sini juga ada gambarnya Mbak Mas. Gitu sama gambarnya, kamu menyebutkan kok Mbak Nganu yang menulis. Ini gambarnya sama, ini ditulis di sini ya bendanya. Kalau sudah, ini benda di sekitar rumah yang berbentuk padat, cair. Ini benda di sekitar rumah. Ya boleh, kalau ini benda-benda di sekitar rumah. Ini di sini juga ada sama gambarnya. Nanti kalau sudah dikumpulkan. Kalau sudah nanti dipresentasikan. Lah di sini ada balon apa enggak di dapur? Ya udah. Karena ini benda di sekitar rumah. Iya lah, coba benda padat di situ, biar di materinya didiskusikan. Ya nggak apa-apa. Ini sama sih. Wujud benda. Ini padat contohnya apa itu? Ayo. Dikerjakan dulu, didiskusikan dulu. Ada yang ditanyakan lagi? Ya, ayo diskusi dulu. Ya, wujud benda pada motor. Nah, apa wae? Ya, isinya di sini 1 2 3. Wujud bendanya apa? Neng asap ini termasuk benda apa? Termasuk apa? Gas. Nah, berarti itu. Terus apa lagi yang di motor? Ayo didiskusikan dengan kelompok. Bahan bakarnya apa? Lampu itu apa? Padat, cair apa gas? Bahan bakarnya apa? Men iso mlaku, motor nggawa apa? Hah? Nek kamu beli di pom itu beli apa? Nah, itu bentuknya apa? Bensin itu bentuknya apa? Apa? Cair. Nah, ditulis wujudnya Mbak, berarti sini berarti gas. Terus ini apa? Ini bukan asap. Ya asap itu contohnya. Kalau wujudnya ayo ini ya dihapus. Gusi itu termasuk benda apa? Keras apa cair apa berarti kalau kelas apa? Nah, itu ditulis boleh padat, cair sama dalam. Ya, nanti dipresentasikan sambil menunggu yang ke kamar mandi. Sudah semua? Nah, sambil menunggu yang ke kamar mandi didiskusikan dulu. Ini nanti, ini jangan dulu. Ya, ini nanti ya nanti. Ya nek wis ditulis gak apa-apa, neng jangan dipresentasikan ya. Sudah semua? Nanti kalau presentasi ke depan, kelompok yang lain itu menanggapi ya. Nanti sampai sini dulu.
sampai sini. Ya. Ya, ini ke kamar mandi. Sudah semua? Nah, dengarkan. Nanti yang presentasi maju ke depan. Terus setelah itu kelompok yang lain menanggapi bagaimana hasil presentasi dari teman-temannya. Ya, nanti LKPD-nya ini dibawa, kalian sampaikan hasil diskusi kalian. Ya. Ya, kalau kelompok kancil presentasi, belakangnya kelompok kucing mengomentari ya. Ya. Kalau kelompok kumbang presentasi, kelompok kupu-kupu mengomentari. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Nah, kalau tidak, sekarang kelompok kelinci ayo maju dulu yuk. Itu nanti sing depan ini. Presentasi. Nggih, belum. Nggih, mungkin. Iya, ke kamar mandi dulu boleh. Nah, ini nanti kalau berarti kelompok kambing mengomentari ya. Oke, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok kelinci. Anggota kelompok kami nama saya Rama. Nama saya Celara. Nama saya Darita. Nama saya Aska. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kelinci. Amati gambar berikut, kelompokkan benda-benda yang ada pada gambar tersebut sesuai wujudnya. Benda padat, panci, meja, sendok. Benda cair, minyak goreng, air. Benda gas, asap, udara. Nah, yang sebelah itu pegang. Oke, kalau esok loh, amatilah lingkungan rumahmu. Kamu tentu dapat menemukan benda padat, cair, dan gas. Tuliskan benda-benda tersebut dalam kotak berikut. Benda padat, kayu, kursi, meja. Benda cair, air, kecap, sabun cair. Benda gas, asap, udara, oksigen. Oke, naskah. Sendi. Oke. Tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda? Apakah motor itu bensin, motor yang muluk pada bensin yang diguna yang sebagai bahan dasar bakar pada motor. Wujud cair. Nah, pegang. Saya mau Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berarti dari hasil diskusi ini kelompok kambing mengomentari, ayo bagaimana terus apa lagi? Sudah sesuai, berarti sudah bagus ya. Sudah sesuai, terus suaranya udah keras. Ada lagi apa enggak? Sudah, kalau sudah kita beri tepuk gujab untuk kelompok kelinci. Tepuk gujab. Gujab. Nah, sekarang boleh duduk lagi yuk, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Perkenalkan, kelompok anggota saya adalah kambing. Presentasi hasil diskusi dari Nama saya Cinta. Nama saya Lutfi. Nama saya Huda. Nama saya Vanes. Oh ya, terus Mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok. Amati gambar tersebut, kelompokkan benda-benda yang ada pada gambar tersebut sesuai wujudnya. Hasil pengamatanmu: benda padat, panci, gayung, sendok, piring, garpu, meja. Benda cair, minyak goreng, air, sirup. Benda gas, asap. nah coba sebelahnya ini dipegang ke. Yang ini loh. Ini dibaca dulu, pegang, ini dibaca dulu baru jawabannya. Amatilah rumahmu, kamu tentu dapat menemukan benda padat, cair, dan tuliskan benda-benda tersebut dalam kotak berikut. Kursi, meja, lemari, televisi, ember. Benda padat, benda cair, air, sirup, kecap, minyak goreng. Benda gas, asap. Wujud benda pada gambar tersebut antara lain padat, cair, gas. Sudah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kelompok kelinci kancil menanggapi bagaimana hasil diskusi dari kelompok. Berarti jawabannya sudah betul ya, tapi kurang cara menyampaikannya, itu kurang keras. Terus apa lagi? Sudah. Oh ya, beri tepuk gujap untuk kelompok kambing. Tepuk gujap. Gujap. Nah, boleh duduk dulu. Selanjutnya kelompok kancil. Ayo, pelan-pelan ya, ada kabel, hati-hati. Berarti nanti kelompok kucing menanggapi, siap ya? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kancil. Anggota kelompok kami, nama saya Alisa. Geser, Mbak. Geser. Nama saya Tasya. Nama saya Bondan. Nama saya Lana. Terus Saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kita. ayo itu dibaca dulu. Yang mana? Iki loh, nama kelompok. Tadi ini, tadi ini. Yang mana buku? Iki baca saya. Kamu dibaca dulu. Baca dulu. Iki loh. Amatilah gambar tersebut, kelompok benda yang ada pada gambar tersebut sesuai wujudnya. Benda tas, kursi, meja, tulis. Benda cair, air, minyak goreng, sirup, kecap. Benda gas, udara, asap. Gantian Mas Bondan yang bawahnya. Amati lingkungan rumahmu, kamu tentu dapat menemukan benda padat, cair, dan gas. Tuliskan benda-benda tersebut dalam kotak berikut. Benda padat: teflon, spatula, piring, meja. Benda cair: minyak goreng, air, kecap. Benda gas: asap, udara. Nah, ini Mas Lana. Ini. Wujud benda padat pada gambar tersebut antara lain
padat, jok, cair, bensin, gas, asap. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok kunci bagaimana menanggapi hasil dari diskusi? Kurang keras, apalagi? Awak kurang keras, terus? Sudah bagus. Sudah bagus, terus apa lagi? Sudah sesuai. Oh, sudah sesuai. Berarti sudah bagus, terus sudah keras, terus sudah sesuai. Jawabannya berarti sudah sesuai ya. Terus lanjut. Berarti di sini nanti kelompok kumbang ya, siap ya menanggapi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kelompok anggota kami. Saya namanya Naura Mai Aldiva. Nama saya Sila Heriniswa. Nama saya Altri Putra Aditya. Nama saya Cika Marsandara Rista. Saya akan mempresentasikan diskusi dari kelompok kami. Ayo, ini yang mau baca siapa dulu? Hasil ngamataku. Benda padat adalah teko, wajan, sendok, dan piring. Benda cair adalah kecap, minyak, air. Benda gas adalah uap. Benda-benda di sekitar rumahku. Benda padat adalah meja, kursi, lemari, laci. Benda cair adalah air. Benda gas adalah udara. Wujud benda pada gambar tersebut antara lain benda padat, benda cair, benda gas. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana hasil diskusi dari kelompok kelinci? Kurang keras. Tapi sudah sesuai. Apalagi? Sudah bagus. Nah, sudah bagus. Nah, beri tepuk gujap untuk kelompok kucing. Tepuk gujap. Nah, boleh duduk kelompok kucing. Sekarang kelompok kumbang. Nanti kalau yang terakhir kelompok kupu-kupu menanggapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kumbang. Anggota kelompok kami, nama saya Eliva. Nama saya Wulan. Geser. Nama saya Siti Khadijah. Nama saya Anissa Siva Jalia. Nama saya Wibi. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang mana, Bu? Dibuka yang kamu kerjakan tadi loh. Ini loh. Amatilah gambar tersebut. Kelompokkan benda-benda yang ada pada gambar tersebut sesuai wujudnya. Benda padat, papan tulis, meja, kursi, lemari. Benda cair, air, sirup, minyak goreng. Benda gas, udara, asap. Amatilah lingkungan rumahmu. Kamu tentu dapat menemukan padat, cair, dan gas.
Masukkan benda-benda tersebut dan dalam kotak berikut. Benda-benda di sekitar rumahmu. Benda padat: kursi, meja, buku, kulkas, lemari, pensil. Benda cair: air, minyak, kecap, cuka, sabun cair. Benda gas: asap, udara, oksigen, uap air. Tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda? Apakah motor itu? Wujud benda pada gambar tersebut antara lain mesin, ban bakar, pada motor berwujud cair. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kelompok kupu-kupu? Sudah sesuai. Terus Sudah bagus. sudah sesuai, sudah bagus, sudah keras. Terus percaya diri apa belum? Sudah percaya diri ya. Nah, beri tepuk gujap untuk kelompok kumbang. Tepuk gujap. Nah, kelompok kumbang boleh duduk dulu yuk. Gantian terakhir kelompok kupu-kupu. Berarti nanti kelompok kelinci siap-siap menanggapi kelompok kupu-kupu ya. Ini dipegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan kami dari kelompok kupu-kupu. Anggota kelompok kami, nama saya Zakira Talita Zahra, biasa dipanggil Talita. Nama saya Naura Syafana Valenda. Saya dipanggil dengan nama Naura. Nama saya Caca Citra Ramanda, biasanya dipanggil Caca. Nama saya Musyafa Nabil Septasya. Kembali lagi ke sana. Saya akan mempersertikan hasil diskusi kami. Amatilah gambar tersebut. Kelompok benda-benda yang ada pada gambar tersebut sesuai wujudnya. Benda padat: meja, panci, lemari. Benda cair: air, sirup, kecap, minyak goreng. Benda gas: udara, asap. Amati lingkungan rumahmu. Kamu tentu dapat menemukan benda padat, cair, dengan gas. Tulislah benda-benda tersebut dalam kolom berikut. Benda padat: batu, sepatu, tas. Benda cair: air, sirup, minyak goreng. Benda gas: udara, asap. Tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda? Apakah motor itu? Wujud benda pada gambar tersebut antara lain padat, cair, gas. Kembali ke sana. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok kupu-kupu ditanggapi oleh kelompok kelinci. Bagaimana? Sudah keras. Dipegang aja gak apa-apa. Sudah sesuai. Sudah keras, sudah sesuai. Terus ada lagi? Sudah bagus. Sudah bagus. Nah, sudah? Nah, beri tepuk gujap untuk kelompok kupu-kupu. Tepuk gujap. Nah, boleh duduk kembali.
pinjem sih. Nah, di sini tadi kita sudah mengerjakan LKPD tentang wujud benda. Itu enggak? Nah, wujud benda. Nah, di sini tadi wujud benda itu ada apa saja? Padat, cair, dan gas. Nah, benda padat itu benda yang memiliki bentuk, ukuran, dan volume yang selalu tetap, tidak dipengaruhi tempat atau wadahnya, dapat diubah dengan perlakuan tertentu dan menempati ruang. Nah, contohnya tadi ada banyak, ada meja, kursi, batu, tas, tempat pensil, banyak ya. Kalau benda cair itu adalah benda yang memiliki bentuk atau ukuran yang selalu berubah. Nah, bentuknya sesuai wadahnya, namun volumenya itu tetap. Terus selain itu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Nah, contohnya di sini itu tadi ada air, minyak, kecap, cuka, sabun cair, susu. Banyak ya. Terus yang terakhir itu benda gas. Benda gas itu adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang berubah. Terus terdapat di segala tempat, mengisi seluruh ruangan yang ditempati dan menekan ke segala arah. Dan terakhir itu memiliki massa atau berat. Contohnya tadi apa? Nah, banyak ya, ada asap, oksigen, terus uap air. Selanjutnya kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya buka tutup dulu. Hitungan ketiga mulai ya. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, sambil tertawa, haha. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, sambil tertawa, haha. Nah, sudah cukup ice breakingnya, apa mau up? Sudah ya. Nah, selanjutnya, pernahkah kalian mengukur jarak dari rumah ke sekolah? Oh, belum pernah, ternyata belum pernah. Siapa yang jarak rumahnya menuju ke sekolah? Siapa yang tahu jarak rumahnya dari sekolah dari rumah ke sekolah? Berapa? Oh, enggak tahu. Kira-kira jauh apa dekat? Oh, ada yang jauh, ada yang dekat. Apakah kamu dapat menyebutkan satuan jarak? Apa? Satuan jarak apa? Ada yang tahu tidak? Satuannya itu contohnya kalau kamu mengukur misal Bianti dari rumah ke sekolah itu sekitar 5 km. Nah, satuannya itu berarti kilometer. Nah, selanjutnya ayo Mbak, jangan cerita sendiri. Perhatikan video lagi. Ini video kira-kira tentang apa ya? Rumah itu jaraknya 5 km 300 meter atau 6 km 300 meter. Jarak rumah Edo ke rumah nenek itu adalah 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Jadi jarak dari rumah Edo ke kebun binatang itu adalah 1523 meter. Satuan kilometer dan meter adalah satuan untuk menyatakan
jarak. Pada pembelajaran subtema sebelumnya, kita sudah belajar mengukur panjang benda dengan satuan meter dan sentimeter. Nah, hari ini kita akan belajar mengukur satuan jarak dengan kilometer dan meter. 1 kilometer yang harus adik-adik ketahui itu ada 1000 meter. Jadi kalau ada 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter adik-adik. Sekarang jarak rumah Edo ke rumah nenek tadi 5 kilometer 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Nah, kita bisa tuliskan 5 kilometer 300 meter sama dengan titik-titik meter. Nah, di sini yang kita ubah adalah kilometernya karena 300 meter sudah satuannya sudah meter, tidak perlu kita ubah. Yang kita ubah adalah 5 kilometer. Nah, 5 kilometer itu ada berapa meter? 1 kilo ada 1000. Kalau 5 kilometer berarti 5 dikali 1000 meter. Berapa 5 dikali 1000? Ya, 5 dikali 1000 itu 5000 adik-adik. Jadi 5 km sama dengan 5000 meter. Lalu kita tuliskan di sini adik-adik. 5000 meter ditambah 300 meter sama dengan berapa? Ayo 5000 ditambah 300. Ya, 5300 meter. Jadi jawabnya jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Nah, sudah menyimak tadi satuan jarak tadi apa? Kilometer dan juga meter. Nah, di sini untuk memahami lagi kita menyanyikan lagu satuan panjang dengan nada naik-naik ke puncak gunung. Tangga ukuran hati-hati sekali. Kedua kali. Hati sekali. Coba perhatikan dulu, tunggu dulu. Kilo, hekto, dekadan, meter, desi, senti, dan mili. Kilo, hekto, dekadan, meter, senti, dan mili. Kalah sebentar. Turun. Turun kali 10. Sebentar. Bagi 10. Turun kali 10. Hekto, dekadan, meter, desi, senti, dan mili. Kilo, hekto, dekadan, meter, desi, senti, dan mili. Nah, tadi satuan panjang kan ada kilometer, hektometer, dekameter, desimeter, sentimeter, dan juga sampai ke milimeter. Tadi kalau naik diapakan? Dibagi berapa? 10. Kalau turun? Dikali berapa? 10. Nah, di sini nanti Bu Yanti akan membagikan LKPD lagi, nanti didiskusikan dengan kelompok ya, dikerjakan bareng-bareng. Yang ini loh dikerjakan.
Ya, dikerjakan dengan kelompok. Ya. Nah, dibaca dulu. Sebentar, Mas. Duduk, Mas. Nah, di sini kalian diskusikan dengan teman tadi satuan jarak apa saja ya, kan tadi sudah menyimak video juga. Dirubah. Nah, kalau naik diapakan? Jangan lupa diberi kelompoknya, nama anggotanya siapa saja. Lah lihat ini rumah Siti di mana? Nah ini menuju kemana? Sekolah ini berarti berapa? 5 dirubah ke meter berapa? Diturunnya berapa? Turun penange? 3. Nah berarti kalau 3 diapakan? Dikali berapa? Ini loh di bahan ajar juga ada. Saya sebentar. Sekolahannya mana? Ini rumah Siti. Sekolahannya di sini. Di sini sekolahannya. Itu berarti berapa kilo? Ini diperhatikan sini. Berapa kilo dari rumah Siti ke sekolah? 5 km 100 meter. Nah, sini terus dirubah ke meter berarti berapa? Ini Thomas, rumah Siti ke sekolah. Lah 5 km 10 meter ini dirubah ke meter. Berarti 5 kilo itu berapa meter? Kayak contohnya ini di sini ada ini. Ini. Lah ini dirubah kilometer dirubah meter kayak tadi loh. Kayak ini contohnya ini dirubah ke dalam itu yang ditanyakan bentuk apa? Ini kan pinjem Mbak. Ini kan dari rumah Siti ke rumah Edu ke sekolah itu 5 km 5 meter. Lah itu ini dirubah ke dalam meter. Berarti 5 km itu berapa meter? Nih dari kilo ke meter turun berapa? Turun berapa dihitung? 4. 1, 2, 3, no 4. Berarti ditulis 5.000. 5.000 ditambah ini berapa? Ini kan meter sudah sama, berarti ditambah 5. Ini masuk 5 meter sih. Rumahnya 5 km 100 meter, Mbak. Ini 5 km 100 meter. Ini hapus, ini salah. Ini biasa sih. Ini 100. Berarti ini ditambah 100. Seperti itu ya contohnya caranya. Seperti di bahan ajar ada dipahami. Lah ini kan meter sudah sama, berarti tidak perlu dirubah. Ini berapa? Tetap sama. 3 ditambah 100. Nah, sile taruh sini. Ini juga diganti ya. Ini dirubah ke meter. Ini sini ini 5 berapa? Ini 5. Masa 5 tok? 5 km dirubah ke meter berapa? Ini 5 km ini. Iya, ini langsung berarti sini ditulis 5.000. Ini Ditambah 100. Jadinya 5.100. Soal ditulis ini. Ini dilihat di sini, Mbak. Ini berapa jawabannya? 105.
105. 5 kilometer. Kilometer sini dirubah ke meter, turun berapa tingkat? 3. Berarti dikali berapa? 5 naik turun 3, nolnya ditambah berapa? 3. Nah, berarti sini tulis 5.000 ditambah 100. Boleh. 100 ditambah 100. 001. Kan ini 100 ditarik garis ditambah. Nah, nanti hasilnya taruh sini. Ini juga sama, ini dirubah dulu ke dalam meter. Ini juga sama, nanti baru ditambah. Saya sebentar, sini dulu. Ditambah lagi semua ditambah. Ini toh. Ini berapa dari rumah Udin mana? Menuju kemana? Berapa kilo? 2 kilometer. Ini harusnya ya sini berarti dirubah dulu ke meter. Kita ditulis aja. Ini enggak usah. Kan ini kan tulisannya 5 km toh, ini kilometer toh. Terus 100 meter. Berarti kan ini wes bener, ini enggak usah. Ini berarti 2 km. Ini ada kilometernya. 850. Lah ini kamu di orek-orek Ditambah 2 km dirubah ke meter berapa? 2. Ini turun berapa? 3. Berarti 2000. Sabar sebentar, 2000 ditulis dulu. Gimana, Bu? Ya terserah, gue orek-orekan terserah. 5 dulu ya, Bu, yang Ya ini tak 2000 nang ditulis. Terus ditambah 850. Ngisore disusun ke bawah. Ditarik garis, ditambah, dihitung, nanti hasilnya taruh sini. Engko carane sama. Saya sebentar di sini tadi tanya gimana? Bu, ini gimana, Bu? Geser, Mas. Kan 5.000, ini 100, berarti ditambah 100. Mbok susun ke bawah. Rp5.000 ditambah 100, kuwi berapa hasilnya ditaruh di sini. Ini ke bawahnya juga sama. Ya, bagaimana? Pokoknya boleh ditaruh sini, Bu. Ya, nek nggak muat ditaruh sini, tapi nanti meternya nih presentasi disampaikan ya. Ya, boleh. Lah ini dua nih belum Bu rubah ke dalam meter. Kayak iki toh, Mbak, iki 5 km dirubah ke meter ki 5.000. Lah iki duane mana? Sebentar, sabar satu-satu. Ini maksudnya gini doang loh, Bu, ini. Ke pasar ya, Bu? Dari rumah Rumah Udin. ke pasar. Ini ya buka, ini kan kilometer. Lah ini meter. Ya harusnya ya ditaruhnya di sini. Nanti baru dirubah ke meter, ini kosong. Nolnya tambahin 3. Nah, ini toh Mas, ini kan masih kilometer toh. Mbok rubah dulu ke meter. Dari kilo ini juga sama. Ini toh dirubah dulu ke meter. Ya, bagaimana? 2 kilometer iki mbok rubah ke meter berapa? Nah, coba perhatikan sini dulu. Di sini toh kalian ini kan ada Dena. Hai. Di sini kan ada Dena, masih pada tanya, "Ini gimana, Bu?" Ini kan di sini ada Dena, ada jaraknya. Kamu tulis di sini. Jarak rumah Udin ke sekolah, rumah Siti ke sekolah. Nah, ini kamu tulis ini 5 km, terus 100 meter, terus kamu rubah ke dalam bentuk meter. Berarti 5 km kalau menuju meter itu turun berapa tingkat? Nah, terus ditambah 100 meternya ini. Ada yang ditanyakan lagi, po enggak?
Ini dirubah dulu satuannya. Iki kayak kemarin toh Mbak. Lah iki sini berapa? Lah Rumah Udin mana Rumah Udin? Lah iki neng kene wis ana tulisannya. Iki kan 2 km ki wis mbok tulis toh, ini gak usah ditulis ki neng kene wis ana satuane. Lah iki kok gak mbok tulis? Tulisan. Diteliti ya, dilihat. 10 km aja berarti ya dirubah ke meter. 10 kilo dirubah ke meter berapa? Ini dilihat lagi. Nih. Nah, berarti nolnya ditambah? Ya ditulis ini. Sini loh, sini ini kosong kan, di sini nggak ada loh. Nanti ini juga. Sebentar. Ayo lewatnya yang bagus Thomas. Jangan naik kursi, lewatnya muter. Nih gak ada. Ini tadi, ini kok geser-geser terus toh. Perasaan tadi ada jalan. Ayo jangan digeser-geser loh mejanya. Mejanya jangan digeser-geser ya, tadi udah ditata kok. Sudah semua? Nah, kalau sudah nanti. Nah, ini tadi denahnya. Nah, kalau sudah mengerjakan ini toh, tadi kan denahnya ini dari rumah Siti ke Udin, nanti dikerjakan di LKPD-nya. Sudah semua? Kalau sudah, kita akan mempresentasikan. Nah. Ya, maju lagi. Yang presentasi pertama sekarang, dengarkan ya, hai. Dengarkan dulu. Yang presentasi pertama diingat-ingat kelompok kancil. Nanti yang menanggapi itu kelompok kambing. Hai kelompok kambing, dengarkan. Terus yang kedua maju adalah kelompok kucing. Yang menanggapi nanti kelompok kancil. Yang ketiga maju itu kelompok kelinci. Yang menanggapi nanti kelompok kupu-kupu. Selanjutnya yang maju keempat itu kelompok kumbang. Yang menanggapi kelompok kelinci. Selanjutnya kelompok kupu-kupu. Yang menanggapi kelompok kumbang. Yang terakhir itu kelompok kambing. Yang menanggapi kelompok kucing. Nah, sudah semua ya. Sekarang kita mulai presentasi dari kelompok kambing dulu. Kelompok kambing ayo maju. Astagfirullahaladzim. Yang belakang ini loh, yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan
Perkenalkan kelompok anggota saya, kambing. Nama saya. Perkenalkan nama saya Mutiara Sita Azara. Nama saya Luxatun Dewi Putri. Yang keras suaranya. Nama saya Ahmad Syarif Huda. Nama saya Vanes. Yang keras suaranya saya. Saya perkenalkan mempresentasi hasil diskusi dari kelompok. Dulu dibaca. Yang ini Bu. Jarak rumah Siti ke sekolah 5 km 100 meter dengan 5.100 meter. Jarak rumah Udin ke kantor pos 2 km 8.500 meter 2.850 meter. Jarak rumah Siti ke rumah Udin 6 km 3.500 meter 6.350 meter. Jarak rumah Siti ke pasar 6 km 50 meter 6.050 meter. Jarak rumah Udin ke pasar 10 km 10.000 meter. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ayo coba dikomentari kelompok kancil. Jawabannya betul apa salah, sudah sama belum sama punyamu hasil kelompokmu? Nah, sama. Nah, beri tepuk gujab untuk kelompok kambing. Tepuk gujab. Nah, duduk dulu. Sekarang kelompok kancil maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok kancil. Anggota kelompok kami, nama saya Elisa. Nama saya Tasya. Nama saya Bondan. Nama saya Lana. Saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Ini. Jarak rumah Siti ke sekolahan 5 km 105.000 tambah 100 Jarak rumah itu ke kantor Udin ke kantor pos 2 km 850 km 2 jamaah Siti ke rumah Udin 6,3 meter 35. Jarak rumah Siti ke pos 6 km 50 m 6.000 tambah 50 Jarak rumah Udin ke pos 10 kilometer 10 tambah 1000 sama dengan 100.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kelompok kucing menanggapi bagaimana hasil diskusi. Gimana? Kurang keras. Kurang keras, apa lagi? Sudah bagus. Sudah bagus, jawabannya sudah betul apa salah? Sudah. Sudah betul, akhir. Oh, sudah sesuai. Ada lagi? Enggak. Sudah. Nah, sudah salam belum? Sekian. Nah, beri tepuk gujab dari kelompok kancil. Tepuk gujab. Ayo duduk dulu. Ini semakin. Nah, selanjutnya kelompok kupu-kupu yo maju yo. Yang menanggapi kelompok kelinci. Suaranya yang keras ya yang lantang, percaya diri, sampaikan hasil diskusimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan kami dari kelompok kupu-kupu. Anggota kelompok saya, nama saya Zakira Talta Zahra, biasa dipanggil Tanta. Nama saya Naura Syafanana Valinda, biasa dipanggil Naura. Nama saya Caca Citra Ramanda. Nama saya Musafa Nabil Septasya. Saya akan mempesertikan hasil diskusi kami. Ada bermacam-macam bentuk bangunan, juga bahan berbentuk bangunan tersebut. Perhatikan denah jarak antar bangunan di berikut. Tentukanlah jarak dalam satuan meter. Jarak rumah Siti ke sekolahan 5 km 100 meter sama dengan 600 meter. Jarak rumah Udin ke kantor pos 2 km 8.050 meter sama dengan 2.550 meter. Jarak rumah Siti ke rumah Udin 6 km 3.050 meter sama dengan 6.350 meter. Jarak rumah Siti ke pasar 6 km 50 meter sama dengan 6.500 meter. Jarak rumah Udin ke pasar 10 km sama dengan 1.000 meter. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelinci menanggapi dari kelompok kupu-kupu. Dipegang aja. Udah keras, udah bagus, sudah sesuai. Jawabannya sudah benar. Ya, sesuai. Nah, beri tepuk gujab untuk kelompok kupu-kupu. Tepuk gujab. Gujab. Nah, duduk. Yang keempat, selanjutnya kelompok kumbang. Kelompok kumbang. Presentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Jarak rumah Siti ke sekolah 5 km 100 meter 100 tambah 100 5.100. Agak ke bawah Mbak, supaya terlihat. Jarak rumah Udin ke kantor pos 9 2 kilometer 8.050 milimeter. 2.000 tambah 8.500 sama dengan 10,050. Jarak rumah Siti ke rumah Udin 6
kilometer 3050 meter 6000 tambah 3050 sama dengan 6.3050. Nomor 4. Jarak rumah Siti ke pasar 6.000 ditambah 50 sama dengan 6.000 meter. Jarak rumah Udin ke pasar 1000 ditambah 100 sama dengan 1000. Sekian dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar Mbak, belum dikomentari. Ayo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok kupu-kupu menanggapi. Sudah bagus, kurang keras sedikit dan percaya diri. Oh ya. Beri tepuk gujab untuk kelompok kumbang. Tepuk gujab. Nah, sekarang boleh duduk. Sekarang yang maju kelompok kucing. Mana kucing? Kelompok kucing sudah maju apa belum? Nah, yuk maju dulu kelompok kucing. Nanti kelompok kambing menanggapi ya. Dipegang aja gak apa-apa yang ngeres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok kucing. Nama saya Naura Mei Aldiva. Nama saya Sila Haidiniswa. Nama saya Aldri Putra Aditya. Nama saya Cika Marsandara Rista. Saya akan mempresentasikan diskusi dari kelompok kami. Ayo perhatikan. Ada bermacam-macam bentuk bangunan, juga bahan pembentuk bangunan tersebut. Perhatikan jarak antara bangunan berikut. Tentukan jarak dalam satuan M. Jarak rumah Siti ke sekolah adalah 5 km 100 meter sama dengan 5.100 M. Jarak rumah Udin ke kantor pos adalah 850 M. 2 kilo M sama dengan 2.850 M. Jarak rumah Siti ke pasar 6 km sama dengan 5.006. Jarak rumah Siti ke pasar adalah 6 km 50 meter sama dengan 506.000 meter. Jarak rumah Udin ke pasar 10 km sama dengan 10.000 km. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kelompok kambing menanggapi yuk, kelompok kambing. Ini di bawah ke belakang.
kurang keras. Sudah sesuai, sudah bagus. Beri tepuk gujap untuk kelompok kucing. Tepuk gujap. Nah, ayo duduk dulu. Yang terakhir ini kelompok kelinci. Ayo kelompok kelinci maju yuk. Ayo ke sana. Ini dipegang guys, ini dipegang Mbak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kelinci. Anggota kelompok kami, nama saya Rama. Nama saya Clara. Nama saya Aska. Nama saya Darlita. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Jarak rumah Siti ke sekolahan 5 km, 100 meter sama dengan 100 meter. Jarak rumah Udin ke kantor pos 2 km, 850 meter sama dengan 2850 meter. Jarak rumah Siti ke rumah Udin 6 km sama 350 meter 330 meter sama dengan 650 meter sama dengan 630 meter. Cerita nomor 4. Jarak rumah Siti ke pasar 6 sama dengan 60-500. Jarak rumah Udin ke pasar 10 km meter sama dengan 1000 meter. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menanggapi hasil dari kelompok? Kurang keras. Kurang keras. Sudah bagus. Sudah betul apa Kurang sesuai. Sudah percaya diri ya. Beri tepuk gujap untuk kelompok kelinci. Tepuk gujap. Nah, boleh duduk dulu kelompok kelinci. Nah, dari pelajaran hari ini, kira-kira materi apa yang susah? Apa? Bagian yang satuan panjang. Nah, tadi kita belajar apa saja selain satuan panjang? Wujud benda sudah paham berarti ya. Kalau satuan panjang, kalian tinggal mengubah saja. Kalau turun itu dikali 10, kalau naik dibagi 10. Kayak tadi, misal kilometer dirubah ke meter, 5 kilometer dirubah ke meter, turun berapa tingkat? Dari kilo turun ke 3 meter 3, berarti ini nolnya ditambahi 3. Kalau dari 2 kilometer 20 meter dirubah ke meter, 2 kilonya dirubah. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Lumayan. Sudah paham semua? Nah, Mak. Ya, sebentar dulu. Nah, selanjutnya Bu Yanti akan memberikan evaluasi. Nanti di sini diberi nama kalian, terus dikerjakan soalnya ya, soal dikerjakan dulu, diberi nama.
Iya, soalnya ada 2. Dikerjakan sendiri-sendiri. Iya. Duh, iki dong. Ya, saya sebentar. Ya, namanya sendiri-sendiri mana? Iya, tapi soalnya sama jumlahnya. Ini cuma keliru ngeprint. Soalnya jumlahnya sama. Dalam, sisa. Dikerjakan sendiri-sendiri. Iya, karena ini kan ngeprintnya Mbak, ini ngeprintnya ini soalnya sama, jumlahnya 10 sama. Hah? Kamu ditulis ini benda padat, dari iki mbok tulis ning kene apa wae? Benda cair, benda gas. Jangan lupa diberi nama. Ini dari ini buat masuk ke kene benda padat ya apa wae. Ini dari sini. Enggak, ini perintah. Petunjuk ini loh dari sini. Ini benda padat toh, dari ini semua buat taruh sini. Yang padat mana, cair mana, gas mana. Cair, gas. Ya, milih di sini dari bacaannya. Dipilih. Ini bukan disil dari ini toh Mbak, Bu tulis ke sini padat ki sing endi, buku apa meneh sing padat taruh sini, cair taruh sini. Itu loh gambarnya di sini. Di sini. Di sini. Untuk 7, berapa jarak rumah kita ke SD? Jarak rumah Rani dan jarak rumah Yusuf ke SD mungkin sudah Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, kita menyanyikan lagu Ampar-ampar pisang dulu ya. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masa gigi diurung bari-bari, masa gigi diurung bari-bari, mangga lepok, batah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangcurupan, bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Dikitipi dawang, nang mana batis kutung, dikitipi dawang. Pisangku belum masak, masak gigi diurung bari-bari, diurung bari-bari, mangga lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangcurupan, bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang mana batis kutung, dikitipi dawang.
Terima kasih pada pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Coba Mbak Elifa pimpin doa. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sini.